ada musuh yang terbesar di dalam diri kita sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'da aduwika nafsuka allati baina janbik. Musuh terberatmu, musuh dalam selimutmu adalah nafsu yang itu ada di tengah-tengah diri kita, ada di dalam diri kita. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah pulangnya dari peperangan Zahir, berhadapan dengan musuh dengan peralatan perang, senjata, tombak, panah, mengendarai kendaraan kuda, memakai pelindung dan semisalnya, yang bisa menghilangkan nyawa, yang bisa menyelakai anggota badan, membuat cacat dan lain sebagainya. Nabi mengatakan dan menyampaikan kepada para sahabatnya, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah selesai, telah kembali dari peperangan kecil menuju peperangan yang lebih besar, menuju peperangan yang lebih dahsyat. Karena peperangan walaupun atau merusak anggota badan, membuat cacat dan semisalnya, itu hanya sebatas hidupnya di atas dunia. Setelah kepergiannya dari dunia, dia tidak akan merasa kekurangan daripada apa yang ada pada dirinya. Kalau dia meninggal dalam medan perang, atau kalau dia meninggal di dalam fisabilillah, Allah muliakan dan mereka tidak akan menyesal, bahkan mereka justru akan bangga dan senang. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Jangan pernah kalian mengira bahwa mereka yang terbunuh di jalan Allah itu meninggal. Justru mereka itu hidup karena selalu mendapatkan anugerah dari Allah. Inda rabbihim yurzaqun, selalu mendapatkan anugerah. Anugerah apa? Anugerah dari apa yang mereka perjuangkan. Mereka memperjuangkan untuk apa? Nama Allah. Mereka meninggal, gak sia-sia. Apa yang mereka perjuangkan ini dari perbuatan kebaikan-kebaikan yang dilakukan setelahnya, dari perjuangan itu, ya, dengan perjuangan itu maka pahalanya terus akan mereka dapatkan. Yurzaqun inda rabbihim yurzaqun. Lah karena mereka terus mendapatkan anugerah dari Allah tanpa henti, apa yang mereka rasakan? Farihin bima indahum, bima atahumullah min fadli. Farihin, mereka selalu senang. Yang di pondok, yang di penjara misalnya, ketika setiap hari dapat uang atau dapat makanan dan semisalnya, kira-kira sumpah dia sedia? Enggak. Yang di penjara itu tujuannya apa?
dihukum agar merasakan ya, kekurangan ini kekurangan itu, keluar berubah kan gitu. Tapi kalau misalnya di penjara dia dikasih ini dikasih itu tanpa henti, senang dia keluar, ya mendingan di penjara. Karena senang. Dan ini orang-orang meninggal syahid, orang-orang yang terbunuh di jalan Allah ini farihin bima atahumullah min fadlih wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu min khalfihim, dan mereka mendapatkan terus kegembiraan, kesenangan dan lain sebagainya. Jadi itu sebatas di dunia mereka rasakan, tapi nanti di akhirat mereka akan apa? Bahagia, akan senang. Tapi nafsu ini menjerat kita, membodohi kita, menipu kita dengan pemikiran-pemikiran, dengan gambaran-gambaran yang membuat kita akhirnya apa? Mengikutinya, membuat kita menjalankan apa yang diperintahkan, padahal kesenangannya sesaat. Kesenangannya itu terbatas setahun, 2 tahun, atau 5 tahun, mentok 40 tahun misalnya. Setelah itu nggak ada kesenangan, yang ada kesusahan demi kesusahan ya. Karena orang yang dibodohi dengan nafsu ya, ia akan menyesal tanpa henti ya. Contoh, punya kesempatan bisa belajar ya. Punya kesempatan bisa menuntut ilmu, bisa menghadiri majelis atau qiyamul lail dan lain sebagainya misalnya, tapi ditinggalkan. Kenapa? Karena ngikutin nafsu. Nafsunya ingin main, nafsunya ingin jalan-jalan ke sana kemari, nafsunya ingin tidur nggak bangun, dituruti sama dia, diikuti, bakal nyesel dia. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, an-nasu niyam wa idza matu intabahu. Manusia itu sedang tidur, nggak tahu apa-apa dia, kemuliaan, keistimewaan dari kebaikan-kebaikan yang ia tinggalkan, dari kemuliaan qiyamul lail, dari kemuliaan menuntut ilmu, dari kemuliaan ilmu, majelis ilmu dan sebagainya, nggak tahu apa-apa. Hanya gambaran atau hanya seperti hayalan. Wa idza matu intabahu, kalau sudah bangun alias mati baru sadar dia. Ya. Sudah mati baru sadar, ya Allah indahnya, ya Allah besarnya, ya Allah bagusnya, ya Allah, itu nyesal. Wa idza matu intabahu, kalau sudah mati baru sadar dia. Karena itu Allah ceritakan, nah, tidak sedikit yang sudah mati minta hidup lagi. Idza jaa ahadumul mautu qala rabbirji'un. Alasannya mereka minta kembali ya, dalam ayat tersebut satu, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kepingin melakukan amal soleh yang dulu bisa dilakukan tapi ditinggalkan. Dalam ayat yang lain, kita ketika datang ajal minta ditunda sebentar. Alasannya 2, fa'asaddaqa wa aku minas salihin. Mau bersedekah dengan apapun yang ia miliki, wa aku minas salihin, dan mau menjadi orang yang saleh. Loh, itu dampak apa? Dampak karena mengikuti nafsu.
sehingga ia meninggalkan kebaikan demi kebaikan yang bisa dia lakukan semasa hidupnya, tapi dia tinggal, dia nggak kerjakan. Kenapa? Nuruti nafsu. Nah, dalam nafsu itu kan banyak males, itu dalam nafsu. Kemudian emosi itu juga dalam nafsu. Ini macam-macam. Kalau dalam ibadah itu males. Nanti dalam ibadah ada sombong, ada ujub dan lain sebagainya. Kalau dalam kehidupan bermasyarakat ada emosi, ada dendam dan semisalnya. Walhasil kalau menuruti nafsu rugi duniawi. Ente bekerja dengan orang, bermuamalah dengan orang, mestinya ente dapat 200.000, tapi hanya dikasih 100.000. Marah dan sebagainya. Lah, emosi ini membuat orang kadang apa? Walaupun butuh, gengsi. Walaupun dia butuh, tapi gengsi. Akhirnya apa? Sok nolak. Ditolak. Yang 100.000 pun ditolak. Akhirnya apa yang dia dapat? Lah 100 wala 200. Tidak 100, tidak 200 dia dapat. Kenapa? Emosi. 100 nggak dapat, 200 nggak dapat. Padahal mestinya kalau dia tadi menerima, walaupun misalnya orangnya ingkar janji, dia tetap dapat nggak? Tetap dapat. Berapa? 100 dari yang dijanjikan mestinya 200. Tapi rugi nggak dia? Nggak rugi. Ketika dia ambil 100 ini nggak rugi. Yang rugi itu orangnya, sedangkan kita yang menerima nggak rugi. Rugi apa? Nggak ada. Yang rugi adalah orangnya yang menjanjikan memberikan 200 tapi dia hanya memberikan 100. Yang rugi orangnya. Kita tetap dapat. Lah 100 ini bisa kita buat beli gurame, bisa kita buat beli sate, nah, kita bisa beli makanan ini atau makanan itu, atau bahkan kita bisa sedekahkan yang pahalanya mengalir. Yang pahalanya mengalir. Loh, orangnya rugi karena ingkar janji, karena itu min alamatin nifaq, tandanya orang munafik. Sedangkan dia yang menerima, ketika dia menerima, dia itu untung. Itu duniawi. Jadi karena emosi, itu karena apa? Nafsu. Dalam kebaikan juga gitu. Dalam ibadah, sholat, ya, berjamaah, atau sholat rawatib, atau sholat duha, witir, ya, menuntut ilmu dan yang lain sebagainya. Nafsu membuat kita apa? Malas mengerjakannya. Malas mengerjakannya. Dapat apa kita? Ya, dapat apa coba? Gak dapat apa-apa. Dibuat berat. Dibuat berat, badan kita ini dibuat berat. Mau bangun kayak gimana? Tapi coba saat itu, ya, saat itu ada yang manggil mau ngasih duit, enteng bangun. Atau misalnya dia nunggu telepon, ada telepon, enteng bangun. Tapi bangun untuk sholat sunnah atau bangun untuk qiyamul lail, kenapa kok berat? Untuk makan, bangun untuk makan, itu enteng. Loh, tapi kenapa kok ini sok berat? Loh, itu nafsu yang membuat kita malas, berat dalam melakukan kebaikan. Lah, rata-rata orang rugi. Ya. Lah, sekarang momennya kita di apa? Idul Adha. Idul Adha ini cerita utamanya apa? Yang sering kita dengar, Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim itu ketika menjalankan perintahnya Allah, menjalankan perintahnya Allah. Contoh seperti apa?
diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan keluarganya, ya, di Mekah. Nah, diperintahkan meninggalkan keluarganya di Mekah. Seorang istri dengan anak yang bayi. Bisa dibayangkan, istri dengan anak bayi, tempat yang jauh dari masyarakat. Ibaratnya itu taruh istri dan anak di hutan. Di hutan. Seperti itu ibaratnya. Tapi karena menjalankan perintahnya Allah, nggak peduli. Akhirnya apa? Akhirnya semuanya didatangkan. Didatangkan semuanya tuh. Kota menjadi hidup. Ada air, segala macam buah-buahan ada, didatangkan. Mau buah apa aja ada, datang. Mana ada tempat yang ya dalam masa nggak pernah putus orang mendatanginya, dan bahkan tidak pernah kurang, banyak, tambah banyak dan tambah banyak. Itu tempat wisata mana? Coba cari yang seperti ini, tidak ada. Cari tempat wisata yang modelnya model apapun, yang kayak seperti di Ka'bah atau di Masjidil Haram, tidak ada. Bayangkan, berbondong-bondong. Itu pertama. Yang kedua, ketika diperintahkan untuk menyembelih putranya, ya, kalau secara nafsu, ya, mencegahnya, melarangnya, tapi perintahnya Allah, akhirnya apa? Diganti oleh Allah. Diganti dengan yang lebih besar dan lebih besar. Nah, begitu juga kita. Kalau kita ini ngikuti nafsu, kita akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Nah, kalau kita menentang nafsu, melawan nafsu, walaupun itu berat, kita akan menjadi orang yang bahagia. Nah, terus tidak ada orang yang ngikuti nafsu bahagia, itu tidak ada. Tidak ada, yang ada nyesel. Ngikuti nafsu dalam apa? Dalam melihat yang diharamkan atau berbuat yang diharamkan, sesaat kesenangannya, kepuasannya sesaat. Setelah itu penyesalan, karena setiap larangan itu ada dampaknya, dampak buruknya, bukan untuk di alam barzakhnya ataupun di akhiratnya, di dunianya, di dunianya. Belum di akhiratnya, di dunianya sudah dampak buruknya itu ada. Apalagi di akhiratnya. Nah, karena itu lawanlah nafsu. Jangan turuti nafsu. Berat, Nabi sudah menyatakan kok. Musuh terberat. Jihad yang sangat besar, sangat sulit. Nah, ibarat kita ini klub kecil dengan pemain-pemain bukan pemain bintang, berlawan dengan klub besar pemain-pemain bintang. Itu ibaratnya sudah kita melawan nafsu, bukan tandingan kita. Tapi kalau kita nggak pernah melawannya, tidak pernah menentangnya, nggak akan mungkin menjadi lawan kita selamanya. Akhirnya kita terus akan apa? Menjadi di bawahnya. Tapi kalau kita berusaha terus melawannya, nah nanti kita akan sebanding, bahkan kita akan bisa mengalahkannya. Ya, bisa sebanding, bisa mengalahkan. Nah, baru di situ kesuksesan mulai akan muncul. Ya, sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, yang beruntung adalah yang menjinakkan nafsunya, yang membersihkan jiwanya dari segala keburukan, ya, dari segala kejahatannya, ya. Dan yang rugi, ya, adalah orang-orang yang mengotori jiwanya, ya, yang tunduk pada nafsunya. Naudzubillah min dari, karena itu, ya,
Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan dalam doanya apa? Wahfadil qalba an yulima syaitan wa ayyan yulima bihi syaitan wa nafsu wal hawa wad daniyah. Ya, beliau memohon wahfadil qalb, jagalah hatiku. Jagalah hati. Nah, wahfadil qalba an yulima, ya, bihi, membuat kotor, membuat tercela. Apa yang membuat tercela? Kotor hati, setan, nafsu, hawa, dan dunia. Jadi jagalah hatiku, bentengilah hatiku dari hal-hal yang tercela yang ditimbulkan lewat setan, nafsu, hawa, dan dunia. Terus minta apa? Waj'alil ilma muqtadana bihukmi dzauq wal fi fahmi makna sirril fi fahmi sirril fi fahmi sirri makna ma'iyah. Dan jadikan ilmu muqtadana, yang diikuti. Jadikanlah aku mengikuti ilmu. Jadikanlah ilmu itu adalah imamku yang menuntunku, ya. Menuntunku bihukmi dzauq fi fahmi sirri makna ma'iyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kekuatan kepada kita untuk melawan, ya, segala hal-hal yang tercela di dalam diri kita, agar kita bisa menjalankan sesuai apa yang diinginkan oleh Allah dari kita dan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.